Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Putu Nadia Novita Cahyani dengan NIM 2412061007. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai topik perkembangan salah satu kebudayaan Jepang, yaitu Tanabata Matsuri, akibat pengaruh kebudayaan Tiongkok. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah sejarah Jepang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Tanabata Matsuri yang pada awalnya merupakan kebudayaan Tiongkok masuk ke negara Jepang dan sampai saat ini menjadi salah satu tradisi dari negara Jepang. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Kebudayaan Tiongkok telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan di Jepang, terutama pada zaman Nara, yaitu pada tahun 710 sampai 794 Masehi. Pengaruh ini meliputi ajaran keagamaan, yaitu agama Buddha, budaya, tradisi, seni, maupun festival. Salah satu festival Tiongkok yang masuk ke Jepang adalah Tanabata Matsuri, atau Festival Bintang. Festival ini merupakan salah satu festival tradisional Jepang yang berakar kuat dari kisah dan juga tradisi masyarakat Tiongkok. Festival Tanabata di Jepang merupakan hasil adaptasi dan perpaduan dari dua tradisi utama di Tiongkok, yaitu kisah bintang atau Shishi yang mengisahkan tentang kisah rakyat Tiongkok Niulang yang merupakan seorang gembala sapi, dan Zinu yang merupakan seorang gadis penenun. Inti dari cerita ini mengisahkan tentang kisah cinta antara Niulang dan Zinu yang sampai mengabaikan semua pekerjaan atau tugas mereka. Hingga pada akhirnya, mereka dipisahkan oleh Raja Langit atau Bima Sakti, dan mereka diberikan sanksi, dan mereka diizinkan untuk bertemu sekali dalam setahun pada malam ke-7, bulan ke-7 kalender lunar. Dari kisah itu, kemudian diadaptasi ke dalam versi Jepang, yaitu Hikoboshi atau bintang altai, dan Orihime yang artinya bintang Vega. Kemudian yang kedua, diadaptasi dari festival memohon keterampilan atau Kikodeng. Festival ini bertujuan untuk memohon keterampilan kepada Dewi Bintang dalam keterampilan menenun, menulis, kaligrafi, hingga membuat puisi. Festival ini diperkenalkan pada zaman Nara, yaitu pada abad ke-8. Yang mana tradisi ini hanya dilaksanakan oleh kaum bangsawan dan keluarga istana. Nama Tanabata ini diperkirakan berasal dari ritual pembersihan Shinto lokal yang disebut Tanabata, yang dimana seorang gadis menenun pakaian khusus di tepi sungai untuk menyambut para dewa. Perayaan ini menjadi perpaduan antara kisah bintang Shishi, ritual pemohon keterampilan Kikodeng, dan ritual pembersihan Shinto lokal Tanabata. Selanjutnya, masuk pada zaman Heian, yaitu pada tahun 794 Masehi sampai 1185. Pada zaman ini, festival Tanabata semakin berkembang dengan budaya Jepang dan tradisi Shinto lokal yang melibatkan Dewi Penenun. Perayaannya dilaksanakan di istana secara formal, dan puisi-puisi karya penyair terkenal yaitu Otomo no Yakamochi dari zaman Nara menjadi populer saat itu. Tradisi menulis keinginan di kertas lalu menggantungkannya pada dahan bambu juga mulai muncul pada zaman ini, tetapi hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan saja. Selanjutnya masuk pada zaman Kamakura, yaitu pada tahun 1185 sampai 1333. Pada zaman Kamakura, tradisi ini sudah menyebar sampai ke kelas samurai dan secara bertahap meresap ke dalam budaya yang lebih luas dari masyarakat urban yang sedang berkembang. Fokus perayaan ini masih tetap tentang permohonan peningkatan keterampilan dalam hal tenun dan bidang seni seperti menulis dan kaligrafi. Pada zaman ini juga, tradisi Tiongkok dan Jepang semakin menyatu dan menjadikan perayaan ini sebagai ritual tahunan yang diakui oleh masyarakat di Jepang. Hingga sampai pada zaman Edo, tradisi ini sudah menyebar sampai seluruh kelas masyarakat di Jepang. Dekorasi tanzaku dan bambu merupakan kebiasaan yang berasal dari Tiongkok. Tetapi,
tradisi menulis permohonan di atas tanzaku atau kertas doa sudah ada sejak zaman Edo dan menjadi ciri khas Jepang. Waktu perayaan tradisi ini pada awalnya adalah pada malam ke-7, bulan ke-7 kalender lunar. Tetapi sejak penggunaan kalender yang baru, mayoritas wilayah di Jepang merayakan pada tanggal 7 Juli. Namun ada beberapa daerah seperti Sendai yang masih merayakan festival ini sekitar tanggal 7 Agustus, yang lebih mendekati tanggal kalender lunar. Baik, sekian pembahasan dari saya terkait dengan pengaruh kebudayaan Tiongkok terhadap kebudayaan di Jepang, yang mana dapat saya simpulkan bahwa Tanabata Matsuri adalah salah satu contoh nyata dari pengaruh budaya Tiongkok yang sukses. Festival ini membuktikan bahwa bagaimana kebudayaan Tiongkok atau kisah Shishi dan festival Kikoden diadaptasi dan diintegrasikan dengan tradisi lokal Shinto di Jepang dan dikembangkan menjadi festival musiman yang unik yang kaya dengan makna, seperti terlihat dari tradisi menggantung tanzaku di pohon bambu yang menjadi ciri khas dari budaya di Jepang. Festival ini juga masih berkembang hingga saat ini, yang membuktikan bahwa kebudayaan di kehidupan masyarakat di Jepang sangat dijunjung tinggi di tengah era yang semakin modern. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih.